Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Haniferunisa dengan NIM J1D024101. Saya dari kelas PBI C. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bu Sandy. Salah satu nilai-nilai Pancasila yang saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memiliki sebuah agama, dan di dalam agama tersebut pasti akan mengajarkan bagaimana cara kita beribadah. Dan saya sendiri menganut agama Islam. Dan di agama Islam mengajarkan saya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah lainnya. Dan saya telah melaksanakan hal tersebut, dan itu sebagai salah satu implementasi saya dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Nilai Pancasila yang sudah saya terapkan dalam dunia akademik yaitu nilai sila ketiga dan sila keempat, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam dunia perkuliahan, saya memiliki teman dari berbagai daerah yang berbeda, dan saya tidak pernah membeda-bedakan teman-teman saya. Saya ikut berkontribusi untuk menciptakan suasana yang rukun, meskipun kita datang dari berbagai daerah yang berbeda dan latar belakang berbeda. Selain itu, jika dalam diskusi suatu kelompok dan apabila terdapat perbedaan pendapat, kami akan melaksanakan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Sebagai makhluk sosial, identitas nasional yang saya junjung di masyarakat adalah rasa cinta terhadap keberagaman, gotong royong, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dalam berkomunikasi, saya berusaha sebaik mungkin dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ini bentuk penghargaan saya terhadap identitas nasional, namun di situasi tertentu saya akan menggunakan bahasa daerah untuk tetap melestarikan bahasa daerah tersebut agar bahasa daerah tersebut tidak punah. Contoh real Indonesia sebagai sebuah negara yang menjalankan konstitusi dapat dilihat dalam penerapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Contoh realnya yaitu pelaksanaan pemilu yang demokratis. Rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin negara. Ini adalah wujud nyata penerapan konstitusi yang mengatur demokrasi di Indonesia. Hak dan kewajiban yang sudah saya lakukan antara lain, yang pertama ada hak. Hak yang sudah saya terima yaitu hak atas pendidikan. Saya telah mendapatkan hak pendidikan yang layak, termasuk hak untuk mengikuti perkuliahan, mengakses materi, dan menggunakan fasilitas yang tersedia. Yang kedua, ada hak menyampaikan pendapat. Dalam suatu diskusi kelas, saya menggunakan hak saya untuk menyampaikan pendapat. Yang kemudian ada kewajiban yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu, dan yang ketiga mematuhi peraturan yang tersedia. Contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan yaitu menggunakan hak pilih dalam pemilu. Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin negara secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Hak asasi manusia adalah dasar yang dimiliki setiap orang karena mereka manusia tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, gender, dan lain-lain. Hak asasi manusia meliputi berbagai hal penting, seperti hak untuk hidup, berpendapat, beragama, dan lain-lain. Selain itu, hak asasi manusia juga melindungi individu dari perlakuan diskriminatif, penyiksaan, ataupun penahanan yang tidak sah. HAM itu bersifat universal, artinya dimiliki oleh seluruh manusia di dunia. Kaitan HAM dengan makhluk sosial, yaitu HAM memberikan perlindungan kepada manusia.
HAM meningkatkan kualitas hidup, HAM mendorong toleransi dan kerukunan, HAM menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan kepada seluruh manusia.